Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gue Antivira. Jadi di sini gue akan ngangkat satu kasus yang berkaitan dengan pelanggaran privasi. Penasaran kasusnya apa? Tonton sampai habis. Sekarang ini, media sosial sangat mudah diakses dan digunakan oleh semua orang kan guys. Nah, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Tujuannya itu ada bermacam-macam. Ada buat cari informasi, menyebarkan informasi, bahkan membagikan kegiatan pribadi sehari-hari di media sosial. Akibatnya nih guys, kasus pelanggaran privasi semakin sering muncul. Nah, di sini gue akan ngangkat salah satu kasus pelanggaran privasi yang terjadi di Indonesia belakangan tahun ini. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik tentang pelanggaran privasi yaitu insiden melibatkan Eka Safitri Elma dan Agung Dwi Wicaksono. Penasaran dengan kronologinya? Langsung saja kita masuk ke dalam kronologinya. Jadi nih guys, pada tahun 2022, tepatnya 2 tahun yang lalu, Eka Safitri Elma, seorang tenaga kesehatan ahli gizi dari Wisoponda, Sulawesi Selatan, dan temannya Agung Dwi Wicaksono, yang merupakan berstatus mantan ketua BEM di kampus kesehatan Kediri, menjadi rekan satu tim nih yang ditugaskan pengabdian Nusantara Sehat di Papua Barat. Berdasarkan instastory Eka nih, mereka itu sudah bekerja sebagai tim di pedalaman Papua kurang lebih sudah 1,5 tahun. Nah, mereka juga sama-sama perantau, serta tidak memiliki masalah apapun pada saat itu. Tetapi, ada suatu insiden nih guys, di mana Agung dengan tega menaruh kamera tersembunyi di kamar mandi dan merekam Eka yang saat itu sedang mandi. Wah, parah sih ini. Namun saat itu mereka telah menyelesaikan masalah ini secara pribadi guys, sehingga Eka telah memaafkan perbuatan Agung tersebut. Eka, kamu emang baik sih. Belum selesai nih guys. Jadi pada Agustus tahun 2023 terdapat akun di media sosial dengan username @eka_bugil yang berisikan foto dan video Eka yang sedang mandi tanpa sensor, dengan caption yang tidak pantas dan menjadi viral. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahnya saat ini akun tersebut sudah hilang guys. Tetapi rasa malu dan trauma yang ditanggung Eka tidak bisa hilang dong. Masa privasi kita ditonton banyak orang? Geram, marah, kecewa pasti dialami oleh Eka pada saat itu. For your information nih guys, jadi pada Januari 2023 lalu, Agung telah meninggalkan pengabdiannya dan lolos di P3K di salah satu instansi di Pontianak, Kalimantan Barat. Sedangkan Eka masih melakukan pengabdiannya di Papua. Eka sudah mencoba melapor ke kepolisian setempat tentang kasus ini, tetapi kasusnya tidak bisa diproses. Karena menurut keterangan kepolisian, proses ini akan sangat panjang dan membutuhkan dana yang besar. Karena kejadiannya terjadi di Papua, sedangkan si pelaku sudah berada di Pontianak. Jadi kasus ini bisa disebut dengan kasus orang kaya. Parah nih guys, kita orang sederhana ya bisa apa? Akhirnya, melalui akun Instagram pribadi Eka mengumumkan bahwa kasus ini akan diajukan ke tingkat hukum yang lebih tinggi, yaitu Polda di Papua Barat, Manokwari. Masalah utama dalam kasus ini tuh pelanggaran serius terhadap privasi Eka Safitri Elma. Perekaman tersebut jelas merupakan tindakan yang melanggar privasi karena melakukan tanpa izin atau sepengetahuan Eka sendiri yang memiliki hak atas privasi atas tubuhnya. Apalagi masalah ini menjadi isu yang lebih serius karena Agung menyebarkan videonya di media sosial. Jadi kasus ini termasuk juga ke dalam pelanggaran Undang-Undang ITE. Perekaman ilegal seperti ini adalah pelanggaran hukum serius. Hukum umumnya melindungi privasi individu dan melarang perekaman atau penyebaran materi pribadi tanpa izin yang sah. Pada kasus ini, menggarisbawahi bahwa pentingnya melindungi privasi individu. Privasi adalah hak dasar yang perlu dijaga, dan tindakan melanggar privasi seperti ini harus dihukum sebagai tindakan yang ilegal. Akibatnya, Agung Dwi Wicaksono akan menghadapi tuntutan hukum dan konsekuensi serius atas perbuatannya. Nah, itulah tadi salah satu kasus yang berkaitan dengan pelanggaran privasi. Privasi itu sangat penting dan harus dijaga. Jangan sampai privasi kita diketahui oleh orang banyak dan disalahgunakan.
Mungkin itu saja yang dapat gue ceritakan tentang kasus pelanggaran privasi. Gue Antivira, pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye-bye.